Selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Kita mau belajar tentang doa ya. Dan kita akan belajar tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang doa. Gitu ya. Nah, kemudian sebelum melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, begini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang biasa kita lakukan di dalam doa. Kalau orang berbicara tentang berdoa, itu seringkali yang dimaksudkan dalam praktek ya, itu berbicara kepada Tuhan kan ya. Kemudian kalau dikatakan doa itu berbicara kepada Tuhan, Bapak Ibu silahkan mengingat yang sederhana dulu. Nanti kita akan pelajari ya. Ketika orang berbicara kepada Tuhan dalam doa, itu sebenarnya ada pujian, ada syukur, ada permohonan. Nah, yang paling banyak kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa itu pujian atau syukur. Permohonan. Permohonan. Benar sekali itu, Pak. Bersyukur. Bersyukur ya, lebih banyak bersyukur daripada memohon ya. Luar biasa itu. Nah, kemudian yang berikutnya, begini, Bapak Ibu, tolong yang dari kecil sudah rosario ya, yang dari kecil sudah rosario. Waktu kecil, ketika rosario, katakan sampai SMP gitu ya, Bapak Ibu ketika dulu berdoa rosario itu pakai intensi apa enggak? Mohonan Kalau sehat. kecil sih enggak sih Pak, Ya, dulu yang saya kecil. tanya waktu kecil. Enggak Pak, enggak. Tunggu, belum selesai pertanyaannya. Waktu kecil berdoa rosario tanpa intensi, pertanyaan berikutnya, seneng enggak waktu itu? Seneng sih Pak gitu, karena baru belajar rosario sih Pak. Sekarang, itu minta waktu maaf. belajar loh, malah seneng ya, enggak ada intensi, tapi seneng. Sekarang tolong ingat-ingat, Bapak Ibu mulai rosario pakai intensi itu bisa menduga nggak kira-kira tahun berapa gitu? Udah tua. Udah mulai 20-an SMA sih Pak. lah. 20-an. Tahun berapa? Tahun 2000, tahun 90-an? Tahun 90-an Pak, waktu SMA, supaya nilainya bagus, ujian bagus gitu. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu perhatikan lebih lanjut ya, kalau orang berdoa rosario. Intensi itu isinya apa? Permohonan atau bukan? Permohonan Nah, Pak. Permohonan Pak. pertanyaan berikutnya itu, doa rosario itu sebenarnya doa permohonan atau bukan? Bukan sih Pak. Bukan. Bukan sih mengenang Rezeki. tentang kisah Yesus ya. Loh kok bisa? Itu doa meditatif, doa kontemplatif, tahu-tahu geser jadi doa permohonan. Menurut saya permohonan sih. Ya itu salah kaprah, Pak. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini Oke. sekarang dan kami mati. Tolong ingat-ingat ketika Bapak Ibu menyampaikan intensi dalam doa rosario. Adakah pernah menyampaikan intensi Bunda Maria tolonglah kami yang berdosa ini gitu? Enggak pernah. Pak, lebih ke duniawi Pak. Bersama dengan Bunda Maria. Iya. Duniawi. Jadi, Lebih. ketika bicara tentang intensi, Bapak Ibu boleh kasih contoh intensi waktu doa rosario? Tuhan berikan berkat supaya saya bisa melunasi hutang-hutang. Minta jodoh Pak, minta jodoh. Minta jodoh. Saya Boleh tidak saja, tapi mengatakan mungkin permohonan kelihatan salah Pak, loh ya. gitu ya. Bapak Ibu, saya tidak pernah mengatakan permohonan itu salah ya. Nanti pada waktunya kita akan diskusi tentang permohonan. Tetapi yang saya maksudkan begini, dari sekian banyak kebiasaan doa di dalam gereja Katolik, kalau nggak waspada, kalau nggak hati-hati, semua digeser menjadi permohonan. Berikutnya lagi, Bapak Ibu berziarah. Ketika berziarah, silahkan amati. Pernah dapat titipan permohonan apa enggak? Kering. Pernah sih Pak.
Itu kan nitip permohonan kan ya. Tapi kemudian ingat lagi ketika diskusi tentang ziarah. Apa yang sebenarnya dilakukan dalam ziarah? Hadir mengunjungi tempat suci, hadir di hadapan Allah untuk menikmati perjumpaan dengan Allah. Itu ziarah. Tapi kalau belum bakar kertas untuk memohon, rasanya belum afdol. Tapi nanti geser, yang penting menyampaikan permohonan, terus habis itu kuliner. Setuju 100%. Foto-foto Pak yang banyak. Wah, jangan sampai lupa foto. Udah kelihatan kok yang apa yang sudah dapat indulgensi karena sudah melewati Porta Sankta, lalu foto di Porta Sanktanya sudah diupload, itu kan udah banyak kan ya. Oh saya enggak Pak, Saya nggak kelupaan ngomongin soalnya. siapapun, saya ngelihat yang sudah tayang. Ya Nah, Pak, ya Pak. Upload di berikutnya sosial lagi, media Pak. berikutnya lagi, kalau berbicara permohonan, sekarang begini, yang disampaikan Bu Ninik tadi ya. Sekarang dari kecil sampai sekarang kita menyampaikan doa permohonan. Ya, tolong ingat-ingat. Ketika kita menyampaikan permohonan, lebih banyak memohon untuk kepentingan jiwa atau untuk kepentingan raga. Raga Pak, Ya. duniawi. Saya juga mengatakan memohon untuk kepentingan raga itu enggak salah. Jadi jangan mengatakan atau memfitnah saya memohon untuk yang duniawi itu salah. Enggak. Yang saya maksudkan, tunggu dulu. Kalau orang hanya memohon kepentingan raga, apa enggak rugi? Sekarang begini saja, balik ke doa Rosario tadi ya. Ketika kita mendoakan Salam Maria, kita menyampaikan permohonan. Bunda, Bunda Maria, doakan saya ya yang berdosa ini supaya apa? Supaya Enggak selamat. dilanjutkan. Selamat, diampuni. Nah, padahal isinya doakan saya yang sakit ini supaya sembuh, supaya tahan sakit, atau kalau memang nggak tahan ya sudah panggil saja, gitu kan? Itu doa untuk orang sakit. Doakan saya yang lapar ini supaya bisa segera mendapatkan makanan, supaya em, tahan lapar, gitu kan? Doakan saya yang berdosa ini supaya apa? Bapak Ibu, itu jelas berdoa untuk kepentingan jiwa kan? Tapi sayangnya saya tidak menghakimi siapapun ya. Tapi ketika doa Rosario, doa untuk kepentingan jiwa itu seolah diabaikan. Lalu yang dipentingkan intensi yang berbicara, yang memohon hanya untuk kepentingan raga. Sekali lagi saya tidak akan menyalahkan itu. Nanti bahkan kita akan diskusi khusus tentang doa permohonan itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sebenarnya di dalam gereja Katolik itu kita punya begitu banyak macam kekayaan doa. Bapak Ibu ingat saja, ketika Bapak Ibu berdoa litani, ketika Bapak Ibu berdoa litani, itu kan ada macam-macam unsur yang ada di dalamnya kan. Dan kalau kita amati doa litani, isinya amati untuk kepentingan jiwa kan. Kemudian Bapak Ibu berdoa Angelus. Nggak ada urusan dengan rezeki, nggak ada urusan dengan raga. Kemudian nanti di lain kesempatan Bapak Ibu kita menemukan ada doa kontemplasi, ada meditasi, ada doa hening, ada Lectio Divina. Nah, kemudian yang seperti itu seringkali diabaikan karena tidak paham isinya, tidak paham maksudnya, atau ini nggak langsung menyangkut kepentingan saya. Yang saya perlukan itu hutang lunas. Yang sekarang saya perlukan itu. Sehingga doa-doa seringkali ditujukan, diarahkan kepada hal yang menyangkut kepentingan saya sekarang dan kemudian sangat terbatas. Nah, kita akan belajar tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang doa. Kemudian juga nanti kita akan lihat juga ya, apa yang diajarkan di dalam gereja Katolik tentang doa,
ya, bersumber dari yang disampaikan, diajarkan oleh Tuhan Yesus dan yang disampaikan di dalam Alkitab. Nah, sekarang begini dulu, kita akan lihat Yesus yang berdoa. Kemudian kita juga akan melihat apa yang didoakan oleh Yesus. Sekarang Bapak Ibu kita lihat satu Injil saja ya. Silahkan ke Injil Lukas. Bab 3. Kita akan lihat bagaimana ini Tuhan Yesus berdoa gitu ya. Kapan saja Tuhan Yesus berdoa. Silahkan ke Lukas bab 3. Lukas bab 3. Silahkan Bapak Ibu ke ayat 21. Di situ dikatakan begini, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Kalau doa kita kayak gini pasti seru ya. Berdoa, lalu langit terbuka, terus Roh Kudus turun, tahu-tahu ada burung merpati. Roh Kudus dalam rupa burung merpati seperti yang di belakangnya Pak Benny itu. Ada Roh Kudus ini turun gitu. Kalau doa kita kayak gitu pasti seru gitu. Nah, setelah Yesus dibaptis, Yesus berdoa. Kita tidak tahu apa yang diucapkan oleh Yesus ya. Tapi kita lihat Yesus berdoa. Kemudian silahkan sekarang ke bab 5. Lukas bab 5. Lukas bab 5, Bapak Ibu lihat ke ayat 12. Ini ceritanya Yesus baru saja menyembuhkan seorang yang sakit kusta, seorang yang mengalami ini sakit kulit nular. Lalu sekarang lihat ayat 15. Namun kabar tentang Yesus makin jauh tersebar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi Yesus ya, mengundurkan diri ke tempat-tempat terpencil dan berdoa. Lihat ayat 15 dulu. Orang banyak datang berbondong-bondong. Untuk apa? Untuk mendengarkan Yesus mengajar. Kemudian ada juga yang datang untuk disembuhkan dari penyakitnya. Tapi Yesus malah pergi. Kenapa kok begitu? Nah, hal yang sederhana untuk diingat ya, Tuhan Yesus datang bukan untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi kalau Yesus hanya mau menyembuhkan orang sakit kan nggak usah pergi jauh-jauh, cukup aja di Nazaret. Buka praktek di Nazaret gitu ya. Buka ini klinik gitu ya. Suruh orang banyak yang sakit datang ke situ. Yesus nggak usah kemana-mana. Tapi bukan itu tujuan Yesus datang. Jadi ketika orang banyak datang, Yesus malah pergi, mengundurkan diri ke tempat yang terpencil untuk berdoa. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang silahkan ke bab 6, masih Lukas bab 6 ya. Lihat ayat 12. Pada suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah.
Bapak Ibu, ceritanya ini Yesus berdoa sebelum memanggil 12 rasul. 13. Ketika pagi tiba, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang juga disebutnya rasul. Jadi sebelum Yesus memilih murid-murid, memilih rasul, Yesus berdoa. Dan Bapak Ibu lihat, doanya sepanjang malam. Ya, ada sepanjang malam. Oh, tunggu dulu. Ini Pak Maman bisa membaca ini gerak mulut saya. Pak Maman yang dari Semarang. Dia pakai aplikasi yang itu ada terjemahannya Oh, biasanya, ada Pak. aplikasi dengan terjemahan. Baik. Tapi Iya, iya. mengikuti ya. Iya, jadi suaranya Bapak itu muncul ke aplikasi itu. Biasanya dia pakai itu. Oh, dengan Teman saya. aplikasi, lalu aplikasi Oke, kalau begitu. Jadi saya bicaranya biasa saja kalau begitu, Bu ya. Iya. Ya, baik. Sekarang Tuhan Yesus itu berdoanya sepanjang malam. Kebayang nggak kalau berdoa sepanjang malam dan doanya itu ngomong terus? Itu pagi harinya gimana itu kalau sepanjang malam bicara terus? Satu, apa nggak kehabisan bahan untuk bicara? Kedua, biarpun berdoa dalam hati, apa enggak ini kehabisan bahan atau kelelahan karena ngomong terus. Nah, yang justru kita perhatikan di sini, sepertinya kita harus melihat doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yang dilakukan Tuhan Yesus, lebih luas daripada hanya berbicara kepada Bapa, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, sekarang silahkan ke bab 9, Lukas bab 9. Ayat 18. Lukas 9 bab 18. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Sebelum mendengar pengakuan Petrus bahwa dia adalah Mesias dari Allah, Yesus juga lihat berdoa seorang diri. Kemudian masih di bab 9, lihat ke ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Jadi ini ada 3 temannya, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Ketika ia sedang berdoa, wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu silakan amati dalam Injil Lukas. Menjelang Yesus menampakkan kemuliaan, dia berdoa. Dan lihat, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Bapak Ibu yang bisa melihat berubah, ini wajah Bapak Ibu berubah ketika berdoa, ya hanya orang di sekitar ya. Kecuali Bapak Ibu pasang cermin gitu. Tiba-tiba ketika aku berdoa wajahku berubah. Nah, itu doanya buka mata kalau begitu. Ketika Yesus berdoa, wajahnya berubah. Kemudian kita lanjut. Silahkan sekarang ke bab 11. Bab 11, lihat ke ayat 1.
Pada suatu kali, Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Bapak Ibu lihat, Yesus berdoa. Setelah dia selesai berdoa, murid-muridnya datang lalu minta, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Nah, ini kalimat yang saya ambil sebagai judul studi kita ya. Ya. Yang saya ambil kalau itu dari Vulgata, dari teks bahasa Latinnya ya. Jadi doce itu artinya ajarlah, nos itu kami, orare itu berdoa. Bapak Ibu ingat aja ada peribahasa itu loh, ora et labora, berdoalah dan bekerjalah. Kata nos, Bapak Ibu begini, kalau Bapak Ibu mengingat doa Bapa kami dalam bahasa Latin, sed libera nos a malo, bebaskan kami dari yang jahat. Itu nosnya itu kami. Docere itu mengajar. Dari situ muncul kata dosen. Ya, dosen dari kata docere itu mengajar. Nah, Yesus berdoa dan murid-murid melihat, ingat juga tentang Yohanes, lalu minta supaya diajari berdoa. Kemudian Bapak Ibu kita ke agak jauh ini ya, Lukas bab 22. Lukas 22. Lihat di ayat 31 dan 32. Yesus memberikan nasihat kepada Simon, ini menjelang kematiannya ya, menjelang kematian Yesus. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kita menemukan Yesus yang mengatakan dia berdoa untuk Simon supaya imannya tidak gugur. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, ini tadi kita melihat di dalam Injil Lukas, dalam berbagai kesempatan Tuhan Yesus berdoa. Nah, mungkin kemudian muncul pertanyaan, ini Tuhan kok berdoa? Gitu kan? Ini maksud Tuhan kok berdoa, ngapain? Nah, kemudian sekarang kita akan lihat apa yang diucapkan Yesus dalam doa. Jadi sekarang kita akan melihat doa-doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sekarang begini dulu yang kita kenal, kita lihat lebih mudah untuk dipahami. Bapak Ibu silahkan ke Injil Yohanes bab 11. Kita ke kubur Lazarus. Yohanes bab 11. Ayat berapa, Pak? Pokoknya cari babnya dulu, Bu. Karena ayatnya ini bisa beberapa ayat sekaligus. Bentar. Jadi begini, semua sudah tahu cerita tentang Yesus yang membangkitkan Lazarus.
Lazarus sudah 4 hari ada di dalam kubur. Ya, Bapak Ibu mengingat yang sederhana saja. Bapak Ibu pernah ketemu jenazah yang sudah 4 hari? Atau pengetahuan umum, kalau jenazah sudah 4 hari, wujudnya sudah seperti apa? Berbau, Bau, berbusuk, Hitam. menghitam. udah menghitam, terus udah bengkak itu ya? Ya ada bekas. Udah bengkak, Yang bengkak, hitam, bengkak. bau. Ya. Kalau bau dikasih formalin tak ada bau. Oh, kalau udah formalin nggak bau, 4 hari tahan tuh ya. Ya tahan dan tertarik. Kalau 4 hari kopi mah lewat ya, udah 4 hari jenazah. Kopi, bau kopi pasti kalah itu. Mengerikan. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 38. 38. Ini Yesus dan orang banyak sudah ada di depan kubur Lazarus. Yesus sekali lagi kesal, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudaranya saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ya sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. 4 hari ya, jelas ya. Kemudian pakai hitungan wajar Bapak Ibu ya. Ini pasti sudah nggak mungkin disebut mati suri. Nah sekarang begini, di dalam Injil itu ada 3 orang yang dibangkitkan oleh Yesus. Yang pertama itu anak Yairus. Anak Yairus itu baru saja meninggal kan? Masih di kamar kok. Waktu Yesus memutuskan untuk pergi ke rumah Yairus, anak itu masih hidup. Masih hidup. Jadi baru saja meninggal. Kemudian anak muda di Nain, itu kan OTW kuburan. Potong-potong ya. Ya, jadi dalam perjalanan ke kuburan, jadi ya, sudah beberapa jam meninggal. Tapi Lazarus sudah 4 hari. Menggunakan hitungan wajar, kita akan menemukan tidak mungkin orang kayak gini itu bisa dihidupkan lagi. Nah, kemudian yang kita lihat selanjutnya, ayat 40. Jawab Yesus, bukankah telah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Perhatikan Bapak Ibu, kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, nah ini doa. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah sekarang begini dulu. Bapak Ibu perhatikan kata kemuliaan Allah. Ya, kemuliaan Allah. Kata mulia itu artinya sebenarnya berkilau, bersinar. Ingat saja logam mulia, batu mulia, disebut mulia kan karena kilaunya. Nah, sekarang kalau dikatakan Allah itu mulia, Allah itu berkilau, sekarang dalam perikop ini di mana tampak kilau, di mana tampak kemuliaan Allah. Nah, saya gunakan bahasa yang lebih sederhana. Bapak Ibu biasa kan menggunakan kata prestasi. Ya, prestasi, keunggulan, keunggulan, kehebatan, prestasi. Kalau Bapak Ibu itu guru,
Apa prestasi seorang guru? Kapan guru itu disebut hebat? Bukan ya, ketika anak-anaknya, murid-muridnya jenius, nggak usah dibimbing, nggak usah dibantu, nggak usah ditemani, sudah pintar semua, sudah bisa mengerjakan semua ujian gitu ya. Itu belum kelihatan peran guru. Kalau Bapak Ibu mau mengamati prestasi guru, Bapak Ibu ingat-ingat ketika dulu Bapak Ibu dulu SD pakai TK apa enggak dulu? Saya nggak pernah TK. Belum ada Prestasinya TK. Pakai Pak. Yang Pakai, pakai. Pak. Nah, sekarang Pakai Pak Seto. guru TK itu kan Bapak Ibu Prestasinya dari waktu itu nggak bisa nyanyi, jadi bisa nyanyi kan? belum bisa baca, jadi bisa baca. TK sudah baca. Baca itu yang diajarin kelas 1 dulu. Nah, saya kelas 1 baru bisa baca. Enggak sih. Iya. Saya belum sekolah udah bisa baca. Kalau baca duluan ya. Tapi sekarang justru guru yang menolong saya dari tidak bisa baca menjadi bisa membaca. Ketahuan di situ Bapak Ibu prestasinya. Saya bisa karena bapak saya guru. Nah, dari tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Dari anak yang diajari membaca orang lain sulit sekali, dipegang guru ini terus bisa baca. Ketahuan ini gurunya berprestasi. Bapak Ibu bayangkan, ini kemuliaan seorang guru gitu ya. Kalau Bapak Ibu itu orang yang ini jualan, marketing, diminta menjual barang yang semua orang memerlukan, semua orang tahu, semua orang berminat untuk membeli. Nggak akan ketahuan pinternya marketing. Coba Bapak Ibu disuruh menjual barang yang mahal, yang memerlukan sedikit, tapi bisa jualan banyak. Nah, ini baru ketahuan. Ini jualan barang yang mahal, peminatnya sedikit, tapi kok mencapai target terus. Nah, ketahuan, ini pinter marketing. Ini kemuliaan seorang marketing gitu ya. Nah, sekarang, Bapak Ibu, kemuliaan Allah. Bapak Ibu silahkan mengingat apa yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah dalam perikop ini. Orang mati jadi hidup. Nah, sekarang yang Bapak Ibu amati bukan sekedar mati kan? Sudah 4 hari mati. Kalau pakai bahasa kasar, ini udah bangkai beneran kan ya? Ya. Tapi Tuhan memberikan kehidupan kepada jenazah ini. Ini yang dimaksudkan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu Yesus berdoa, dan setelah Yesus berdoa, kemuliaan Allah itu terjadi. Nah, kemudian sekarang lihat apa yang disampaikan Yesus di dalam doanya. Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Tunggu dulu, Bapak Ibu, mendengarkan dengan mengabulkan itu sama atau beda? Beda, Pak. Beda ya, Bapak Ibu, ingat-ingat ini ya, nanti kita akan lihat. Kemudian, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ya, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Ya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tunggu, apa hubungannya ini isi doa Yesus ini dengan pembangkitan Lazarus? Yang bisa memberikan kehidupan itu hanya Allah. Yang mencipta, yang menciptakan, yang membuat tidak ada menjadi ada, yang tidak ada menjadi ada dan hidup. Nah, kuasa Allah itu ada di dalam diri Yesus. Dan Bapak Ibu perhatikan cara Yesus membangkitkan Lazarus. Bagaimana coba? Lazarus keluar, cuman gitu doang. Hanya dengan cara yang sesederhana itu,
Yesus memberikan kehidupan kepada jenazah yang sudah 4 hari di kuburan. Nah, kemudian Bapak Ibu berkaitan dengan doa yang tolong diperhatikan, Bapa mendengarkan Yesus. Bapa selalu mendengarkan Yesus. Kemudian Bapak Ibu kita ke Yohanes bab 17. Ini Bapak Ibu ketemu begini. Sesudah Yesus mengadakan perjamuan malam bersama murid-muridnya, Yohanes 13, kemudian Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Setelah mencuci kaki murid-muridnya, kemudian Yesus meninggalkan ruang perjamuan, dan kemudian kita temukan di bab 17, Yesus berdoa. Dan lihat Bapak Ibu, doa Yesus itu disampaikan sampai dengan ayat 26. Jadi praktis seluruh bab 17 dari Injil Yohanes itu isinya doa Yesus. Sekarang lihat ke ayat 1. 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadahkan langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Bapak Ibu, ini bahasanya agak berbeda ya. Ini kan Yesus yang berbicara. Yesus yang berbicara kepada Bapa. Sekarang lihat ayat 1. Muliakanlah anakmu. Itu kan sama dengan Yesus berkata, muliakanlah aku, Bapa. Gitu ya. Kemudian ayat 2. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yang berbicara ini Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus menggunakan kata ganti orang ketiga. Ya, agak berbeda. Tapi isinya, ya, engkau telah memberikan kepadaku, itu maksudnya ya. Tapi sekali lagi Yesus menggunakan kata ganti orang ketiga. Lihat Yesus di ayat 2. Bapa itu sudah memberikan kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup. Kemudian supaya Yesus memberikan hidup kekal kepada semua yang telah diberikan Bapa kepadanya. Amati Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Bapa memberikan kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup, supaya Yesus memberikan hidup kekal. Jadi kita melihat dengan jelas, yang bisa memberikan hidup kekal kepada manusia itu Yesus. Dan dari situ kita tahu, seperti dalam pembangkitan Lazarus, Yesus membawa kuasa Allah. Kuasa Allah hadir di dalam diri Yesus, sehingga Yesus bisa memberikan hidup kekal. Kemudian ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Bapak Ibu, kalau saya membaca Yohanes 17 ayat 3 ini, saya selalu ingat waktu ini sekolah malam minggu, bukan sekolah minggu, sekolah malam minggu. Bina Iman Anak di lingkungan saya dulu di Kalasan itu malam minggu. Nah, pada suatu kali Romo Paroki hadir di Bina Iman Anak itu.
saya nggak ngerti sampai sekarang mengapa Romo Paroki namanya Romo Yoakim Suyadi PR itu memberikan ayat ini kepada anak-anak untuk dihafal. Saya kelas 5 SD, saya mendengarkan Romo itu berbicara, saya ingat ayat ini sampai sekarang. Jadi saya hafal ayat ini bukan karena baca kitab suci, tapi karena mendengarkan Romo Yadi, panggilannya ya, mengucapkan kalimat ini waktu bina iman. Saya nggak ngerti waktu itu, kalau ini kutipan dari Yohanes 17, setelah saya gede baru ngerti. Yang saya tidak mengerti sampai sekarang itu adalah mengapa Romo mengutipkan ayat ini untuk anak-anak supaya anak-anak mengingati. Saya juga tidak pernah ngecek teman-teman saya masih ingat apa enggak, tapi saya jelas ingat itu. Enggak ngerti, tapi saya ingat. Nah, setelah saya dewasa, lalu saya belajar. Hidup kekal itu mengenal Bapa, mengenal Yesus. Untuk orang yang percaya kepada Yesus, hidup kekal itu adalah hidup bersama dengan Yesus. Mengenal Yesus itu artinya itu. Hidup bersama dengan Yesus. Nah, Yesus adalah yang punya kuasa untuk memberikan kehidupan kekal. Nah, kemudian kita lihat ayat 4. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Waktu diskusi dengan perempuan Samaria itu, Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Yesus hadir ke dalam dunia karena Bapa mengutusnya untuk melakukan suatu pekerjaan. Apa pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepada Yesus? Memberikan hidup kekal itu tadi. Bapak Ibu bisa segera mengingat kalimat inilah. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kemudian sekarang kita lihat bagian ini ya, Yesus yang berdoa untuk murid-muridnya. Ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang kau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini Yesus menyebut murid-muridnya ya. Murid-murid itu dalam doa ini dikatakan diserahkan, diberikan Bapa kepada Yesus. Dan murid-murid Yesus itu adalah milik Bapa. 9. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dunia. Aku datang kepadamu, Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia
yang memang harus binasa supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Nah, sekarang begini maksudnya. Ya, kita bisa mendengar Bapak Ibu bagaimana Tuhan Yesus itu selama hidup di dunia punya murid. Muridnya itu ya milik dia, tapi juga milik Bapa. Nah, selama Yesus hidup di dunia, Yesus menjaga murid-muridnya itu. Tapi tidak lama kemudian Yesus harus kembali kepada Bapa. Karena itu, dia memohon supaya Bapa menjaga murid-muridnya. Bapak Ibu lihat ayat 11 itu. Jagalah mereka dalam namamu. Yesus minta Bapa supaya Bapa menjaga murid-muridnya. Kenapa? Aku tidak bisa menjaga mereka lagi. Sebentar lagi aku akan meninggalkan mereka. Kemudian sekarang ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ambil pemahaman yang sederhana. Bapa mengutus Yesus. Yesus mengutus murid-murid. Yesus sebentar lagi akan meninggalkan murid-murid kembali kepada Bapa. Murid-murid diutus tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Karena itulah Yesus minta supaya Bapa menjaga mereka. Kemudian sekarang ayat 20. Nah, kalau sampai ayat 19 tadi Bapak Ibu, Yesus berdoa itu untuk murid-muridnya, untuk rasul-rasulnya. Kita nggak didoakan. Tunggu, belum selesai. Ayat 20. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Yesus berdoa untuk orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus berkat pemberitaan para rasul. Di situ Bapak Ibu kita ada. Kemudian 21. Tujuannya apa? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga, perhatikan, di dalam kita, supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus melalui pemberitaan para rasul ada di dalam Bapa dan ada di dalam Yesus. Kelihatannya ini sulit dipahami, enggak? Saya tidak akan mengatakan sulit, kata-katanya enggak, biasa saja. Saya khawatir Bapak Ibu sudah mengalami ada di dalam Yesus, ada di dalam Bapa itu. Kemudian kita lanjut dulu. Agar mereka juga supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku ada di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi aku sama seperti engkau, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Nah, Bapak Ibu, perhatikan isi doa Yesus, permohonan Yesus ya, supaya para pengikutnya, orang-orang yang percaya kepadanya itu satu. Satu. Berarti doa Yesus nggak dikabulkan karena gereja banyak sekali sekarang ya. Jadi mereka nggak satu kalau begitu. Bukan begitu maksudnya.
Kemudian, tunggu dulu. Kemudian yang kedua, itu kan supaya yang mengikuti Yesus ada di dalam Bapa dan ada di dalam Yesus. Nah, sekarang begini saja, Bapak Ibu silahkan mengingat komunitas-komunitas, kelompok-kelompok kecil dari, kalau di misalnya, kalau di Keuskupan Denpasar akan mulai dari komunitas basis, kemudian ke lingkungan, kemudian ke wilayah, dari wilayah ke paroki, dari paroki ke keuskupan, gitu ya. Bapak Ibu tolong amati di mana kita mengalami merasakan kesatuan sebagai anggota jemaat itu. Kesatuan murid Yesus. Yang paling berasa itu bisa komunitas basis atau lingkungan dan paroki. Nah, kemudian kita juga menyadari bahwa justru di tempat-tempat kita harusnya bersatu, konflik juga paling banyak. Konflik di level wilayah itu jarang. Konflik di paroki banyak. Konflik di lingkungan banyak juga. Tapi tidak semua ngalami. Ya. Nah, kita perhatikan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya ya seorang yang percaya kepadanya itu satu. Dan kita bisa mengusahakan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu dengan menjaga kesatuan di komunitas, di dalam gereja, dari gereja kecil sampai gereja yang besar. Kemudian yang berikutnya, supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus itu ada di dalam Yesus. Ada di dalam Bapa. Dengan kata lain, supaya orang yang percaya kepada Yesus itu hidup bersama dengan Dia. Nah, kalau ini Bapak Ibu mengingatnya begini saja. Saya katakan Bapak Ibu, saya khawatir Bapak Ibu sudah mengalaminya. Silahkan Bapak Ibu mengingat masa-masa ketika ingatan Bapak Ibu kepada Tuhan itu sangat kuat. Pernah ngalami? Nah, Kalau mau ngingat, Bapak Ibu ingat awal pandemi itu banyak orang ketakutan kan? Awal pandemi banyak orang ketakutan kan? Yang awal 2020 itu, Maret dan seterusnya. Bapak Ibu memperhatikan nggak? Banyak orang yang berdoanya kencang beneran. Kalau Bapak Ibu waktu itu nengok ke surga sebentar gitu ya, itu di surga bising sekali karena doanya orang banyak sekali yang berdoa gitu. Yang tadinya nggak berdoa sekarang jadi berdoa. Yang tadinya doanya biasa saja, makin kuat berdoa. Nah, Bapak Ibu sederhana saja, ingatan akan Tuhan ketika itu menjadi kuat di dalam diri kita. Kalau kita ingat terus kepada Tuhan, Bapak Ibu amati lebih lanjut. Bicara lebih hati-hati, bersikap, berbuat juga akan lebih berhati-hati. Nah, kalau ingatan akan Tuhan, saya pakai kata yang gampang ya. Ingatan akan Tuhan itu ada di dalam diri kita, maka kita akan berbicara hati-hati, akan bertindak dengan hati-hati juga. Nah, silahkan memahami itu Bapak Ibu sebagai ada di dalam Yesus seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, sekarang ini loh yang lebih jelas. Tuhan Yesus mengatakan begini di ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau karena mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitakan namamu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukannya supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Pusing baca ucapan Yesus. Tapi coba kembali ke ayat 24. Ini sederhana kok.
Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka ada bersama aku. Mereka itu siapa? Orang-orang yang telah Kau berikan kepada. Ini Bapak Ibu, eh, ucapan atau permohonan atau doa Yesus supaya orang yang percaya kepada Yesus hidup bersama dengan Dia dalam kemuliaan abadi. Supaya orang yang percaya kepada Yesus hidup bersama Dia di surga. Kalimatnya, di tempat di mana aku berada, di situ pun aku berada. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Yohanes bab 14. Yesus pergi ke surga, ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat. Setelah tempat siap, Yesus akan datang kembali menjemput murid-muridnya supaya tinggal bersama Dia di rumah Bapa. Yesus berdoa supaya orang yang percaya kepadanya masuk dalam kehidupan kekal. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silahkan Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Seto untuk pembahasan di bagian yang pertama. Bapak Ibu, jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Enggak ada yang perlu klarifikasi berkaitan dengan apa yang ini kita lihat di dalam Injil, Yesus yang berdoa, lalu kita melihat isi doa Yesus. Jadi silahkan nyalakan kamera saja dan bicara, enggak apa-apa. Ya, silahkan. Saya izin Pak tanya. Tanya Pak Ferry dulu, Bu, boleh apa enggak? Oh iya, Pak Ferry. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ini kan udah diterangkan secara panjang lebar. Terus hubungan dengan doa permohonan kita itu apa ya, Pak ya? Apa kan di sini kan tidak digambarkan bagaimana kita harus berdoa seperti apa selain yang tadi mengucap syukur yang tadi itu. Terima kasih, Pak. Jadi pertama-tama itu kita ngelihat dulu. Ini loh Tuhan Yesus berdoa. Itu kan? Wah, habis dibaptis, sebelum pilih murid-murid, lihat Yesus berdoa ya. Kalau berdoa juga kadang-kadang sepanjang malam. Terus habis itu kita mulai melihat isi doa Yesus. Yang kita lihat tadi di Injil Yohanes ketika Yesus baru mau membangkitkan Lazarus. Nah, kemudian ini di Yohanes 17, ini doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada malam menjelang kematiannya. Nah, kemudian Bapak Ibu begini, ini acara kita baru sampai di situ. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar, Bapak Ibu perhatikan doa Yesus. Dari dua doa yang diucapkan oleh Yesus, mana yang Yesus berdoa untuk kepentingannya sendiri? Nggak ada sih, Pak. Ya. Ini peringatan serius. Maksudnya begini, kalau segera mau belajar ya, Bapak Ibu tolong ingat-ingat dan jawab apa adanya. Saya tidak bicara kepada para malaikat, saya bicara kepada manusia yang apa adanya. Bapak Ibu lebih banyak berdoa untuk diri sendiri atau lebih banyak untuk kepentingan orang lain? Diri sendiri, Pak. Sendiri. Sama. Tapi begini, kalau saya punya kesempatan untuk banyak berdoa untuk orang lain, maksudnya begini, nah ini ada berapa orang yang belajar malam hari ini? Bukan hanya doa pembuka, Bapak Ibu berdoa untuk semua, berdoa untuk saya, tapi kemudian saya secara pribadi, kalau mau mengajar, pasti berdoa untuk kepentingan semua yang mau belajar. Kenapa? Saya hanya bisa ngomong, ngajak Bapak Ibu buka teks, memberikan keterangan, tapi yang kemudian ada di dalam pikiran Bapak Ibu, apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu itu di luar kemampuan saya kan.
Dan saya percayakan seperti itu semua kepada Tuhan. Kemudian berikutnya, nanti masih akan ada banyak lagi ya. Tapi ini, belajar dari doa Yesus, kita diajak untuk memperhatikan orang lain. Kemudian, dari doa-doa Yesus, apalagi doa yang di bab 17 ini ya, mana yang diminta oleh Yesus untuk kepentingan raga. Berilah mereka makanan, berilah mereka pakaian, berilah mereka rumah, lunasi utang-utangnya gitu. Saya tidak mengatakan itu salah sekali lagi ya. Tapi Bapak Ibu amati, kalau yang diminta hanya itu, rugi. Lihat ya, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Supaya apa? Bapak, ini murid-muridku ini masih harus melakukan tugas di dunia. Bapak, tolong jaga mereka ya. Bapak Ibu juga mendoakan yang sama kan? Tapi untuk anak-anak, untuk suami, untuk istri, bisa juga Bapak Ibu berdoa lebih luas. Bukan hanya ketika doa bersama. Waktu doa bersama di gereja kan berdoa untuk para misionaris, berdoa untuk para pekerja sosial, bekerja untuk ini para romo, bekerja untuk para biarawan, biarawati. Tapi seringkali, saya nggak ngadili loh ya, saya bisa salah loh ya. Itu seringkali muncul ketika kita doa bersama. Tapi ketika doa pribadi, silahkan periksa diri sendiri, saya nggak mungkin tahu. Kemudian yang berikutnya, perhatikan yang dikehendaki Tuhan Yesus. Berdoa, Yesus menghendaki supaya orang hidup bersama Dia di surga. Berikutnya, kalau mau belajar dari ucapan Tuhan Yesus ini ya, Bapak Ibu amati, ingat-ingat, kapan Bapak Ibu mendoakan supaya orang masuk surga, supaya orang menikmati hidup kekal, supaya orang hidup abadi bersama Yesus. Kapan Bapak Ibu mendoakan itu? Waktu Saat meninggal. orangnya Untuk meninggal. orang yang meninggal dunia, Pak, keluarga gitu. Itu pas ibadat arwah. Enggak, kalau pribadi juga ada, Pak, buat Iya. orang tua saya. Untuk orang yang sudah meninggal. Doa koronka, Pak, saat jam 3. Nah, kemudian Bapak Ibu amati, ada yang lebih luas. Doa-doa untuk jiwa-jiwa yang di penyucian kan? Ada kan? Koronka termasuk ya Bu ya. Ada. Lalu kalau rosario itu ada doa Fatimah itu. Kemudian sekarang, berarti kok mendoakannya untuk orang yang sudah mati, Yesus berdoa untuk murid-muridnya yang masih hidup loh ya. Lalu Bapak Ibu bisa lihat lebih luas, berdoa untuk siapa lagi? Orang-orang yang nggak mau mengenal Tuhan, orang-orang yang luka batin sehingga tidak bisa melihat mana yang baik, yang dikehendaki Tuhan, nggak bisa melihat ini baik, ini benar. Nah, orang-orang yang seperti itu perlu didoakan dan lain-lain. Begitu, Bu. Baik, Pak Ceto, Pak Ferry, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Fei. Mau tanya, Pak Ber. Sebentar, tadi Pak Paulus Beni sudah mencolek saya untuk bertanya. Silakan Pak Paulus Beni. Ini kan dalam bacaan tadi Pak Seto katanya Yesus berbicara dengan bahasa orang pihak ketiga. Nah, apakah ini berarti kita juga kalau berdoa harus menggunakan bahasa orang pihak ketiga atau dengan kata lain pakai kata kami, kita daripada saya atau aku ya. Ada waktunya Yesus bicara dengan aku, ada waktunya hanya di bab 17 ini Yesus pakai kata nanti orang ketiga ya. Dan tolong Bapak Ibu ingat-ingat ya. Bapa, berkatilah kami, anak-anakmu. Anak-anakmu itu orang keberapa? Tiga. Orang ketiga kan? Nah, untuk waktu-waktu tertentu jangan-jangan kita ucapkan itu tanpa kemudian kita memikirkan hal yang sangat khusus. Nah, kemudian ketika kita
menggunakan ini ya, anak-anakmu misalnya, itu kan kita mau menunjukkan, bukan kepada Bapa terutama ya, kepada diri sendiri, siapa aku di hadapan Bapa. Aku ini hamba Tuhan. Yang lain lagi menyebut Bapa kami atau Tuhan kami hamba-hambamu. Gitu ya. Itu kan juga menunjukkan siapa kita di hadapan Bapa itu. Jadi kalau kita dalam praktek menggunakan kata ganti orang ketiga, seringkali yang dimaksudkan atau kita menggunakan apa menyebutnya ya, kata-kata yang menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Bisa diingat, kami anakmu, kami hamba-hambamu, kami orang-orang yang kau kasihi. Gitu kan? Ada juga ternyata kita doa pakai kata ganti orang ketiga ya. Tapi sekali lagi saya malah justru mengajak Bapak Ibu amati. Di situ kita menunjukkan siapa kita di hadapan Bapa, siapa kita di hadapan Yesus. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Seta. Baik, Pak Seto, tadi Ibu Lestari sepertinya mau Ya, bertanya. Silakan. Silakan Bu Lestari. mau tanya Pak Seto. Iya, Bu, Yang silakan. tadi Pak Seto katakan Yesus berdoa semalam-malaman. Apakah itu yang dinamakan meditasi? Itu bukan saya yang mengatakan loh, Bu. Itu tadi Lukas yang Oh bilang. iya. Ya, yang tadi itu bacaan dari Lukas yang Iya. dan berdoa semalam-malaman kan, kalau kita dengan kata-kata, kita kan pasti kehabisan kata-kata. Nggak mungkin kita bisa menemukan berdoa dengan ngomong terus. Iya, nggak Apakah mungkin. itu meditasi yang artinya doa hening itu? Begini, kita memang tidak menemukan keterangan ya di dalam teks ya, apa yang dilakukan Yesus ya. Tetapi kemudian ya di dalam ini saya memang melihatnya di dalam gereja Katolik, jadi saya lebih mengerti, bisa jadi paham. Bapak Ibu pergi ke gereja lain, saya nggak yakin ketemu dengan meditasi, kontemplasi, doa hening. Itu kan memang kata-kata yang hidup di dalam di antara umat Katolik kan. Nah sekarang begini, ketika ini Tuhan bisa sepanjang malam berdoa, Bapak Ibu begini, ada berbagai kemungkinan yang terjadi. Ada waktunya Yesus berbicara, ya. Tapi yang menjadi sangat penting adalah mengalami, menikmati kebersamaan dengan Bapa. Ketika Tuhan tidak berbicara, ketika Yesus tidak berbicara, tapi bisa sepanjang malam, ya Bapak Ibu amati, menikmati kebersamaan dengan Bapa. Di dalam Injil Bapak Ibu akan menemukan Bapa mengasihi aku mengasihi Bapa. Tinggal bersama, ada bersama dengan orang yang kita kasihi. Itu suasana akan menggembirakan, menyenangkan, waktu yang panjang bisa berasa berlangsung dengan cepat. Nah, Bapak Ibu, tolong ingat-ingat yang biasa saja ya. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Bapak Ibu ini ada bersama, tinggal bersama, duduk bersama dengan orang-orang yang Bapak Ibu kasih. Itu waktu bisa berjalan sangat cepat, rasanya begitu. Kalau yang ini, saya ambil contoh yang gampang, mungkin ada yang ngalami, tapi ini untuk ilustrasi supaya bisa ya merasakan. Ini kami kan merantau. Saya, kakak, adik, saya kan pergi merantau ninggalin rumah semua kan. Tapi ketika ada waktunya kami pulang bersama-sama waktu ibu masih hidup dulu, kalau sudah kumpul bersama, itu suasananya seru, suasananya ramai, dari sore sampai lewat tengah malam itu bisa ngomong terus.
Kadang-kadang yang satu tiba-tiba sudah tidur, tapi tidurnya seperti menikmati tidur yang senang itu. Ada bersama dengan orang-orang yang dikasih, menikmati kebersamaan, menikmati suasana kasih itu. Nah, Bapa mengasihi aku mengasihi Bapa. Itu yang sering Yesus ucapkan, apalagi di Injil Yohanes. Kalau Yesus bisa semalaman berdoa, ya, hal yang bisa kita pahami, Yesus sedang menikmati kebersamaan dengan Bapa. Amati lagi ya, Yesus berdoanya di tempat terpencil. Yesus menyendiri, gitu kan yang sering kali kita dengar tadi. Ya. Jadi Yesus bukan ibadat sabda dengan murid-muridnya dari sore sampai pagi, enggak begitu. Ya, begitu, Bu. Ya, makasih. Ya, Kak Seto boleh nanya nggak, Kak? izin dulu sama Pak Ferry, Bu. Ya, Pak Ya. Ferry. Ya, silakan Bu Christine. Ini Kak Seto tadi kan di Lukas 11 tuh. Ya. Ada kan pada suatu kali Yesus berdoa di suatu tempat, ketika ia selesai berdoa berkatalah seorang dari muridnya kepadanya, Tuhan ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yang itu saya nggak pernah tahu ajaran Yohanes itu apa tuh, Kak Seto. Saya juga nggak tahu. Oh iya. Iya, berarti maksudnya nggak ada tertulis di sini gitu ya? Iya. Jadi jadi dari situ sebenarnya kita bisa lihat begini, Bu. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi ada Yesus, ada murid-murid Yesus. Ada Yohanes, ada murid-murid Yohanes kan? Nah, lihat, murid Yesus melihat Yohanes ngajari murid-muridnya berdoa. Dan kemudian ini murid-murid Yohanes terus pada bisa berdoa. Sementara murid-murid Yesus ngeliatin murid-murid Yohanes berdoa, mereka melihat Yohanes ngajari murid-muridnya berdoa. Lalu mereka pengen bisa berdoa, tapi kan mereka punya guru sendiri. Maka mereka datang kepada gurunya, yaitu Yesus, ajari kami berdoa, itu. Nah, berikutnya dari ayat 2 sampai dengan 12, itu yang diajarkan oleh Yesus tentang doa. Kemudian, ini yang saya sampaikan Bapak Ibu, yang saya sampaikan berikutnya ya. Ini bukan Yohanes ngajari doanya bagaimana. Tapi begini, dalam studi kitab suci, ini jawabannya di luar Alkitab ya. Keterangan yang saya sampaikan itu di luar Alkitab. Dalam studi kitab suci itu diterima begini, Yohanes Pembaptis itu adalah anggota atau berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang menyendiri di padang gurun seperti orang-orang Katolik yang tinggal dalam biara itu. Seperti para rahib yang menyendiri. Nah, Yohanes punya kontak dengan orang-orang Yahudi yang kayak gitu. Dan Bapak Ibu lihat, Yohanes tinggalnya di gurun, punya murid. Nah, orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan doa. Kalau Bapak Ibu membuka kitab Mazmur, itu contoh, itu buku doa. Kemudian orang Yahudi juga menyampaikan ini, macam-macam permohonan. Kemudian ada juga berbagai doa yang diucapkan di sinagoga. Bapak Ibu, orang Yahudi punya sinagoga itu sudah dari abad ke-6 sebelum Masehi ya. Berarti waktu Yesus hidup sudah berabad-abad ada sinagoga. Sudah ada kebiasaan orang Yahudi berdoa. Tapi orang-orang Yahudi yang menyendiri hidup di padang gurun punya kebiasaan yang agak berbeda. Bedanya apa? Nah, kalau orang-orang Yahudi yang lain kan doanya di sinagoga, gitu ya. Orang-orang Yahudi yang membiara di padang gurun itu nggak pergi ke sinagoga, mereka buat kelompok sendiri, hidup bersama, dan membangun kebiasaan sendiri di dalam
hidup rohani mereka termasuk doa-doa itu. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Kak Seto. Pak Seto, ini ada satu lagi terakhir pertanyaan yang akan mengajukan pertanyaan dari Ibu Natalia Marcelina. Silakan Ibu Natalia yang sudah raise hand. Oh, sepertinya tidak jadi Pak Seto. Baik, kalau nggak jadi. Sekarang kita ke Getsemani. Kita melihat, kita mendengarkan doa Yesus ya, yang diucapkan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dan kita akan membuat perbandingan, Bapak Ibu. Kita buat bandingan. Maksudnya Matius, Markus, dan Lukas. Bapak Ibu sekarang ada di Injil apa? Masih di Lukas kan ya? Yohanes tadi. Di Yohanes. Oh, di Yohanes ya? Ini kan Yohanes terakhir. Iya, tadi Yohanes. Ya, yang dekat-dekat situ aja dulu. Berarti Lukas ya. Silahkan ke bab 22. Lukas 22 mulai dari ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah mereka tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa. Nah, ini isi doanya ya. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi titik-titik, menjadi seperti ya, titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sesudah bangkit dari doa dan kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Baik, sekarang Lukasnya, Bapak Ibu tetap kasih pembatas ya, kasih pembatas. Lalu kita pindah ke Markus bab 14. Markus 14. Mulai dari ayat 32. Markus 14 mulai dari ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia mulai merasa sangat susah dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Jadi berdoanya dengan merebahkan diri ya. Ini Markus. Supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu darinya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Lalu ia kembali dan mendapati mereka sedang tidur.
Ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidak sanggupkah engkau berjaga walau 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tapi tabiat manusia lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang sama. Doa yang sama itu yang mana? Yang di ayat 36. Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. 40. Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepadanya. Untuk ketiga kalinya ia kembali dan berkata kepada mereka, masihkah kamu tidur dan beristirahat? Cukuplah. Saatnya sudah tiba, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amati detailnya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, bandingkan Lukas dengan Markus. Bapak Ibu lihat di Injil Markus ada kalimat, segala sesuatu mungkin bagimu. Gitu kan, Bapak? Kalau di Lukas, ya Bapak, jikalau engkau berkenan. Itu perbedaannya. Kemudian sekarang kita pindah dulu ke Matius bab 26. Matius 26. Lihat dari ayat 36. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, sampai di sini saja bacaan Matiusnya. Sekarang begini, Bapak Ibu tolong amati ya. Doa Yesus ini tadi, mau di Matius, Markus maupun Lukas, itu doanya syukur atau permohonan? Jelas permohonan kan ya? Itu Amil. Permohonan. Ya. Iya. Dove. Nah, kemudian Sate. oh, sate lumayan. Sekarang begini, yang saya minta tolong amati lagi. Permohonan Yesus dikabulkan apa enggak? Nggak langsung. Enggak langsung itu berarti gimana? Tidak dikabulkan. Ya, enggak Tidak dikabulin. Enggak dikabulkan. Oh, Nggak enggak. dikabulkan. Enggak dikabulkan. Kan biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Gitu kan? Ambillah cawan ini dari hadapanku. Kemudian lihat, ambillah cawan ini dari hadapanku. Itu kan permohonannya. Selesai berdoa, cawannya sudah dianterin. Nih, minum gitu. Nah, kemudian itu salah Tuhan Yesus sendiri ya. Kan di Injil Markus tadi dikatakan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Bapa. Bapa bisa melakukan apapun yang
dikehendaki. Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Bapa punya kuasa untuk mengambil cawan. Bapa punya kuasa untuk menghindarkan Yesus dari penderitaan. Bapa bisa melakukan itu. Tapi kemudian lagian Yesus kan harusnya bicara segala sesuatu mungkin bagimu Bapa. Ambillah cawan ini dari hadapanku. Langsung kami mohon, gitu ya harusnya. Yesus pakai nambah-nambahin. Nambahin gimana? Ya, Yesus berkata apa coba? Terjadilah padaku. Tapi jangan Menurut- seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, tapi tunggu dulu, Bapak Ibu. Ini yang kita perlu amati dalam doa yang diucapkan Tuhan Yesus di Getsemani ini. Bapak Ibu bisa mengingat sendiri ya. Kalau Bapak Ibu sedang berdoa sangat serius tentang kebutuhan yang sangat mendesak, gitu ya. Bapak Ibu mengucapkan doa seperti yang diucapkan Yesus ini enggak? Bukan kehendakku yang harus terjadi, melainkan kehendakmu. Tidak. Oh, tidak, Pak. Iya, Tuhan, tolong Menurut gitu. kehendakmu. tolong gitu. Kemudian Tapi saya iya loh Pak Seto. waktu doa Angelus saja mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu yang terucap di bibir ya. Tapi dalam hati masih ada tambahan itu. Kalau itu juga sesuai dengan kehendakku, gitu ya. Kehendakku, kehendakmu. Bapak Ibu, saya menyampaikan begini, saya bertanya begini, bukan menyalahkan, bukan merendahkan, enggak. Itu hal pengalaman yang biasa, pengalaman yang umum kan. Tapi Bapak Ibu, ketika kita mengikuti Yesus, Bapak Ibu tidak akan pernah diminta menjadi manusia yang biasa-biasa, tidak pernah diminta untuk menjadi manusia yang manusiawi. Saya ambil contoh yang lebih ekstrim ya. Coba Bapak Ibu, ketika sedang berdosa, melihat orang berdosa, melihat laki-laki berdosa, kan ngomongnya itu manusiawi. Namanya juga laki-laki, itu. Tapi Bapak Ibu selama mengikuti Tuhan Yesus, tolong amati kapan Tuhan Yesus minta supaya Bapak Ibu menjadi orang yang manusiawi dalam pengertian kayak gitu. Udah lama ikut Tuhan Yesus kan? Kapan ingat kapan? Kadang-kadang orang-orang yang mengikuti Yesus saja yang kemudian membenarkan dirinya. Tuhan tahu kok. Roh memang kuat tapi daging lemah. Wajar kalau orang berdosa. Apalagi pakai kutipan yang memilukan itu. Kalau aku nggak berdosa, Yesus bahkan nggak akan pernah datang. Kalau menggunakan kalimat begitu untuk terus berdosa, nah Bapak Ibu, itu urusannya bukan dengan sesama, urusannya dengan Tuhan sendiri. Nah, balik. Menjadi pengikut Yesus seringkali diminta untuk menjadi tidak manusiawi, tapi melampaui manusia. Nah, kemudian kita lihat berkaitan dengan doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi. Kalau kita berbicara sebagai dalam pengertian biasa tentang doa permohonan, doa Yesus itu doa yang tidak dikabulkan. Jadi ini nggak bisa masuk ke dalam buku yang isinya doa yang tak pernah gagal. Nggak bisa masuk ke teknik supaya doa dikabulkan. Nggak bisa. Tapi tunggu dulu ya, kita itu mau ikut siapa? Yang menjadi penting di dalam doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang begini, Bapak Ibu pernah menderita atau belum? Pernah dong Pak. Pernah. Saya pertanyaan berikutnya, pernah kangen menderita enggak?
Ini kok lama sekali aku nggak menderita. Ayo penderita, datanglah kemari. Oh, jauhkan. Mungkin kalau udah Jauhkan penderitaan. Sekarang Bapak Ibu tolong bayangkan ya, para pemuka Yahudi itu benci setengah mati kepada Yesus. Levelnya adalah sampai mau membunuh. Level, kalau sudah sampai membunuh itu kan benci level 10 kan ya. Iya. Paul. Dan Bapak Ibu begini, pilihan yang dihadapi Tuhan Yesus. Pulang ke Nazaret, enggak. Pulang ke Nazaret kan aman. Sekarang gini aja dah. Kenapa Yudas harus mencium Yesus waktu di Getsemani ini? Biasa saja kan pertanyaannya. Tinggal Bapak Ibu ucapkan saja. Kenapa Yudas harus mencium Yesus? Supaya Kasih Oscar tanda. itu mengenal siapa Jesus. Tanda supaya tanda. ya tanda supaya orang-orang yang mau menangkap Yesus itu nggak salah tangkap kan? Berarti yang mau menangkap Yesus itu kenal dengan Yesus apa enggak? Tidak. Enggak kenal Kalau malam mukanya. itu Yesus pulang saja ke Nazaret, jadi dari Yerusalem ke Getsemani, dari Getsemani ke Yeriko, terus habis itu ya lari aja lah ke padang gurun atau ke Nazaret, Yesus selamat, nggak akan dibunuh. Tapi kemudian lihat Bapak Ibu, dari ucapan Yesus kita tahu Bapa menghendaki Yesus menanggung penderitaan dengan jatuh atau membiarkan diri jatuh di dalam kekuasaan orang-orang yang membenci dia. Kemudian berikutnya ini ada rahasia Bapak Ibu. Saya kasih tahu, iblis saja nggak tahu. Iblis saja nggak tahu. Maksud saya begini, Bapak Ibu ke Injil Lukas ya sekarang. Tolong ke Injil Lukas. Bab 22. Lukas bab 22. Ayat 3. Lalu masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 rasul. Yudas pun pergi kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Iblis masuk ke dalam diri Yudas, Yudas menyerahkan Yesus kepada para lawan Yesus. Sekarang, kalau iblis itu datang ke dalam diri Yudas, lalu Yudas menyerahkan Yesus ke tangan musuh-musuh Yesus, tujuannya untuk apa? Pengkhianat menyerahkan gurunya ke tangan musuh-musuh gurunya, tujuannya untuk apa? Dapat uang. Lihat yang ini dulu. Ini nggak ketemu uang di sini. Ketemunya iblis. Gurunya ditangkap. Supaya gurunya ditangkap kan? Dan ditangkap oleh orang-orang yang membenci. Ketahuan. Ujungnya pasti dibunuh. Sekarang, iblis ya, masuk dalam diri Yudas. Berarti iblis menyebabkan Yudas berkhianat. Iblis mendorong Yudas berkhianat. Begitu kan? Berarti iblis menghendaki Yesus mati. Ya kan? Iya. Iblis menghendaki Yesus mati. Tujuannya apa? Bapak Ibu boleh jawab tanpa saya harus menuduh. Ini pasti yang jawab temannya iblis. Enggak. Iblis menghendaki Yudas berkhianat. Kalau begitu iblis menghendaki juga Yesus mati. Sekarang, ini yang rahasia yang iblis saja nggak tahu tadi lah. Iblis itu tahu nggak kalau kematian Yesus itu bakal menyelamatkan manusia? Tahu. Tahu dong. Tahu. Ya. Beneran? Enggak Beneran? tahu. Tidak tahu. Iblis
tahu kalau kematian Yesus akan menyelamatkan manusia, maka iblis mendorong Yudas berkhianat supaya Yesus mati. Tidak. Tidak, Nggak tidak, tahu. Nah, kalau tidak. iblis tahu Yesus bakal mati, kematian Yesus bakal menyelamatkan manusia, ucapkan terima kasih kepada Santo. Iblis. Iblis. Aku Lucifer. Makanya sama iblis gitu, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu menengok lagi di Injil Lukas yang bab 4, Yesus dicobai di padang gurun, iblis kan nunggu saat yang baik kan? Nah, ini saat yang baik. Saat yang baik yang dimaksud iblis datang di Lukas 22 tadi. Dengan kematian Yesus. Ini kalau saya ngomong juga bukan karena sama saya temannya iblis ya. Dengan kematian Yesus, Yesus akan berhenti mengajar. Yesus akan berhenti membuat mukjizat. Yesus akan berhenti mengampuni dosa. Ya kan? Iya. Sehingga kalau Yesus dalam tanda kutip dimatikan, maka pekerjaan Yesus akan selesai. Pekerjaan Yesus selesai. Tapi kemudian, lihat, Yesus sempat minta kepada Bapa untuk ini cawan penderitaannya diambil. Kenapa? Bayangkan penderitaan yang harus dihadapi ketika jatuh ke tangan orang-orang yang memusuhi, membenci level 10 tadi. Tapi Bapa tidak memberi penjelasan kepada Yesus ya. Tapi Bapa menunjukkan, ini piala, silahkan minum. Setelah Yesus meminum cawan, Yesus mengalami penderitaan, lihat yang kemudian terjadi. Penyelamatan manusia dari dosa dan kematian terjadi. Bisa dipahami? Jadi Bapak Ibu sudah ngerti, nggak perlu bersyukur, berterima kasih kepada Yudas. Kalau bilang harus berterima kasih kepada Yudas, harus juga berterima kasih kepada iblis. Nah, yang kemudian ini kalau di katekismus ya, di katekismus ini sebentar. Sebentar. Ini taruhnya harus begini, jangan ke sini. Artikel gini, kalau Bapak Ibu mau mencari di katekismus 312 ya. Ini kalimatnya begini. Ini kebenaran yang kemudian diterima di dalam gereja berkaitan dengan kematian Yesus ya. Yang malam itu ya iblis saja tertipu itu. Iblis saja nggak paham, bukan tertipu. Dengan demikian, lama-kelamaan orang dapat menemukan bahwa Allah dalam penyelenggaraannya yang maha kuasa malahan dapat mengambil kebaikan dari kejahatan moral yang disebabkan oleh makhluknya. Allah dapat mengambil kebaikan dari kejahatan moral yang disebabkan oleh makhluknya. Contohnya Yusuf yang di Perjanjian Lama. Dan kemudian menyebut Yesus. Dari kejahatan moral paling buruk yang pernah dilakukan, yakni penolakan dan pembunuhan putra Allah oleh dosa semua manusia, Tuhan dalam kelimpahan rahmat-Nya mengerjakan kebaikan paling besar, yaitu pemuliaan Kristus dan penebusan kita. Tetapi karena itu, sesuatu yang jahat tidak pernah akan menjadi baik. Iblis merasuki Yudas, Yudas berkhianat, Yesus mati. Bapa menggunakan kematian Yesus itu untuk menebus manusia. Begitu maksudnya. Ini yang kita lihat di doa Yesus di Getsemani. Tetapi masih ada yang perlu kita lihat lagi.
doa yang dipandang berhasil itu seringkali adalah ketika Tuhan nurut sama kita. Ketika Tuhan memenuhi apa yang kita minta. Itu yang seringkali dinilai sebagai doa yang berhasil. Tetapi dalam doa Yesus di Getsemani kita melihat doa yang berhasil itu adalah ketika manusia nurut sama Tuhan. Ketika manusia melakukan apa yang dikehendaki Bapa, ketika yang dikehendaki Bapa terjadi dalam diri manusia. Nah, di situ kita menemukan doa yang dikehendaki oleh Bapa itu seperti itu. Apakah ini tidak berarti ini berarti kita nggak boleh memohon? Bukan. Belum selesai pembicaraan kita. Tapi sehebat apapun doa-doa kita, Bapak Ibu tolong jawab pertanyaan saya apa adanya. Di antara doa-doa yang nanti pertanyaan pasti akan saya ajukan lagi ini. Pertanyaan ini akan saya ajukan lagi. Nanti jawabannya sama atau beda kita lihat. Bapak Ibu sudah dari kecil menyampaikan doa permohonan kan ya? Udah. Ada doa permohonan yang dikabulkan? Ada. Ada doa yang ditunda pengabulannya? Ada. Ada doa yang tidak dikabulkan? Banyak. Mana yang paling banyak? Tidak dikabulkan. Dikabulin. Jawab apa adanya, nggak usah. Tidak dikabulkan, Pak. Dikabulkan. Dikabulkan. Ditunda. Yang paling banyak. Ada Tidak satu lagi. dikabulkan. Yang tidak Nah, dikabulkan. masih ada satu lagi. Silahkan mengingat. Tuhan memberikan kepada kita tanpa kita berdoa. Dibandingkan dengan yang terakhir ini, mana yang paling banyak? Yang terakhir. Yang terakhir. Pak. Tuhan memberi tanpa berdoa. Iya, Tuhan memberikan tanpa kita berdoa. Kalau semua yang kita minta, yang kita perlukan itu harus didoakan dulu. Bapak Ibu nggak akan pergi kemana-mana, cuma berdoa terus saja. Nah, kemudian ketika doa tidak dikabulkan, seringkali orang bisa marah, bisa sedih, bisa jengkel, bisa malas berdoa. Bisa. Menggerutu. Kenapa? Menggerutu. Menggerutu, ya. Nah, kemudian begini, yang seperti itu pun saya tidak akan mengatakan, oh, masa berdoa kok begitu. Orang bisa mengalami yang seperti itu. Bahkan ada yang pernah marah kepada Tuhan pun saya nggak akan khawatir. Jangan-jangan saya lebih lama marahnya kepada Tuhan daripada Bapak Ibu semua, gitu ya. Tapi kemudian sekarang begini, kita amati lebih lanjut. Lebih lanjut diamati. Kalau Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau, jangan-jangan Tuhan menghendaki sesuatu yang lain. Yang saya maksudkan begini, ingat ini baru ngomongin Tuhan Yesus ya. Yesus minta supaya dibebaskan dari penderitaan. Kalau Yesus tidak dibebaskan dari penderitaan, ya sudah, Yesus nggak mati. Terus Yesus mau ngapain? Ngajar Nggak mati. Ya tidak keselamatan. Lama-lamanya, Pak. ngajar lagi. Ya. Yesus sebagai manusia kok. Tidak terjadi keselamatan. Ya, ngomongin Yesus sendiri dah. Umur baru 33. Ya, jadi tua, Pak, mati otomatis. Ya, berkeluarga, mati sampai lanjut usia gitu. Tapi kan nggak punya istri, mau ngapain? Ngajar lagi. Ngajar lagi. Terus sampai orang, mati Pak. gitu, Pak. Ya, kemudian itu kalau doa Yesus, permohonan Yesus dikabulkan gitu ya. Ya udah gitu. Nggak usah menderita, kamu udah pulang aja ke Nazaret gitu. Tapi Bapa menghendaki Yesus mati. Bapa menghendaki Yesus menanggung penderitaan. Dan lihat dampak dari penderitaan, kematian yang dialami oleh Yesus. Lihat yang berikutnya, Yesus mengalami kebangkitan. Ya. Nah, kebangkitan Yesus ini Bapak Ibu, hal yang menjadi penting bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus.
manusia umum takut Lama. dengan kematian. Dari dulu, Bapak Ibu sempat masuk nggak ke ini mata air yang bikin awet muda itu sudah sempat masuk nggak? Belum nemu kayaknya ya. Itu kan ya kepercayaan, harapan supaya orang hidup lama kan. Orang takut dengan kematian. Kenapa kok takut? Tidak tahu apa yang akan terjadi sesudah kematian. Yesus dengan mati di kayu salib itu sudah menyelamatkan manusia dari dosa, oke. Tapi kemudian dengan bangkit dari kematian, berarti kita tahu sekarang ada Tuhan, Tuhan kita mengalahkan kematian. Kalau percaya mengikuti Tuhan itu, maka aku pun akan hidup terus seperti Dia. Penderitaan yang dialami oleh Yesus punya dampak untuk orang lain. Nah, kalau doa yang kita sampaikan kepada Tuhan nggak dikabulkan, jangan-jangan ada maksud Tuhan. Tapi Bapak Ibu jangan tanya kepada saya berdoa begini nggak dikabulkan, terus maksud Tuhan apa ya? Saya nggak terima konsultasi. Dan Tuhan pun nggak, Bapak Ibu baca Injil dengan Yesus pun di dalam Injil nggak ada konsultasinya. Bapak Ibu yang diminta untuk bicara sendiri dengan Tuhan untuk menemukan makna mengapa permohonan saya yang ini tidak dikabulkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sendiri, kita sendiri yang harus cari tahu. Saya punya banyak cerita, tapi saya nggak mau cerita, gitu ya. Karena nanti cerita saya bisa jadi agak pemahamannya akan berbeda. Tapi ini kecil, soal sederhana saja dulu. Ini yang saya bisa cerita. Ini yang saya bisa cerita. Bapak Ibu, saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu malam ini belajar Alkitab itu karena doa saya pernah tidak dikabulkan. Kalau doa saya dikabulkan waktu itu, nggak akan saya ngajar Alkitab, nggak akan ketemu Bapak Ibu dan belajar Alkitab seperti ini. Syukur doa saya nggak dikabulkan gitu. Ya, waktu doa nggak dikabulkan ya jengkel beneran. Soleh-solehannya Bapak Ibu, saya nggak yakin ya, minta maaf, beneran saya nggak yakin. Ada Bapak Ibu yang soleh dan soleha ini punya cita-cita supaya anaknya jadi dosen Alkitab. Ayo jawab kalau ada. Saya senang mendengarnya. Nggak ada. Boleh lah, Pak. Enggak, saya nanya kok bukan boleh lah. Selama ini gimana? Parah ada, Pak. Wah, yang akan dicita-citakan kan yang begini dan begitu. Saya nggak punya cita-cita juga jadi dosen Alkitab, apalagi untuk umat. Nah, saya nggak minta ini, saya berdoanya untuk minta sesuatu yang lain. Doa saya yang lain itu nggak dikabulkan. Coba waktu itu doa saya dikabulkan. Wah, waktu itu mikirnya saya bisa punya pengalaman banyak, punya karir bagus, lalu punya cerita yang lebih seru gitu ya. Tapi kemudian itu nggak dikabulkan. Tapi yang kemudian yang saya alami ya seperti ini. Jadi kalau ini nanti kita masih akan membicarakan tentang doa permohonan. Tapi ini untuk contoh, sekedar contoh Bapak Ibu ya. Amati sendiri. Ketika Bapak Ibu melihat ada doa saya yang tidak dikabulkan, tidak dipenuhi oleh Tuhan, lalu amati yang Tuhan kehendaki sebenarnya apa gitu. Kalau enggak marah terus sampai sekarang. Tapi kalau menemukan kehendak Tuhan di balik doa yang tidak dikabulkan, nah Bapak Ibu akan ketemu hal yang bisa dikatakan lebih indah. Baik Bapak Ibu, bentar. Masih ada doa Yesus yang lain, tapi malam hari ini kita sampai di sini. Kalau masih ada 1-2 pertanyaan mau disampaikan, silahkan. Kalau enggak, Pak Ferry, Pak Seto mau tanya. ya. Sebentar. Pak Paulus, Beni, ditahan dulu ya Pak. Oh Kita iya tunggu ya yang Pak. lain dulu. Kita kasih Iya. tempat yang lain. Saya dong Silakan boleh. Bapak Ibu. Ibu Christine, ditunggu dulu tadi sudah bertanya. Yang lain?
Adakah? Aku mau nanya, Pak. Oh, silakan Bu Astuti. Pak, tadi kan kebetulan anak saya tadi ngedenger ya, ngedenger sharing Bapak kan. Terus tadi dia nanya gini, Pak, Mama itu konsepnya bagaimana berterima kasih sama iblis? Saya Itu tadi jangan dipotong. oh gitu. Ya, sekarang kalimatnya jadi lengkap ya. Suruh dia dengerin kalau gitu. Oh, sini Sabina. Oke Pak, ini udah ada anaknya. Oke? Ya. Dengerin. Sini. Banyak orang itu yang mengganggu orang Katolik dengan mengatakan begini. Yesus itu kan mati untuk menyelamatkan manusia. Kemudian Yesus mati itu karena dikhianati Yudas. Sekali lagi ini orang lain yang bicara ya. Karena Yudas berkhianat, maka Yesus mati. Karena Yesus mati, terjadi penyelamatan. Orang yang mengganggu orang Katolik tadi akan mengatakan, jadi kamu harus berterima kasih kepada Yudas yang sudah berkhianat kepada kamu. Wow, tambah lagi, saya akan tambahkan. Kalau begitu buka juga yang Injil Lukas dan Injil Yohanes. Yudas berkhianat itu karena dirasuki iblis. Nah, kalau begitu pertanyaannya bisa jadi lebih jelek. Nggak cukup hanya berterima kasih kepada Yudas, tapi harus berterima kasih kepada iblis. Sekali lagi, ini yang ngomong bukan orang Katolik, bukan pengikut Yesus. Itu orang yang mau ganggu kepercayaan Katolik begitu. Nah, yang sebenarnya terjadi bagaimana? Iblis pun tidak tahu kalau kematian Yesus itu akan menyelamatkan manusia. Iblis pun tidak tahu. Iblis punya niat, iblis masuk ke dalam diri Yudas, Yudas berkhianat, tujuannya untuk apa? Yesus mati. Kalau Yesus mati, Yesus nggak ngajar lagi, nggak buat mujizat lagi, nggak mengampuni dosa lagi. Tetapi, ya, Bapa menggunakan pengkhianatan Yudas ini untuk tujuan yang dikehendaki. Bapa Maha Kuasa. Iblis merasuki Yudas, Yudas berkhianat, Yesus mati, Bapa menggunakannya untuk menyelamatkan manusia. Nah, kita jadinya bukan berterima kasih kepada iblis, yang jahat tetap jahat. Sekarang begini, Bapak Ibu, jangan-jangan juga pernah mengalami, Bapak Ibu pernah nggak mengalami perlakuan buruk dari orang lain? Pernah dong, Pak. Sering, Pak. Sering. Iya, betul. Berikutnya, tolong ingat, dari pengalaman buruk diperlakukan buruk oleh orang lain, tolong amati, Bapak Ibu jadi orang yang kuat apa enggak? Iya. Jadi kuat. Orang yang tangguh apa enggak? Tangguh, Pak. Ayo, sekarang apakah Bapak Ibu akan ketemu orang itu lagi dan mengatakan, tolong dong buat jahat lagi sama saya? Enggak akan. Tapi karena kamu berbuat jahat kepadaku, aku jadi orang kuat. Disitulah kita menemukan Bapa merekayasa menggunakan kejahatan yang kita alami untuk kebaikan kita. Begitu maksudnya, Dek. Bilang makasih. Makasih. Jadi lengkap ya mendengarkannya. Gak apa-apa duduk sebelah Mama sambil dengerin. Makasih Pak. Ya, mari. Baik, satu pertanyaan lagi ya Pak Seto ya. Lagi kalau masih ada 5 menit. Silakan Bapak Ibu. Iya. Saya tanya. Mary boleh nanya. Ini ada Bu Miska, ada Pak siapa tadi? Pak Dominikus, Domin. Pak Domin. Silakan Pak Domin. Terima kasih Pak Ferry. Pak Seto, saya mau nanya nih, bagaimana sikap kita dalam berdoa ya dari tubuh kita ya, misalnya apakah kita berbaring, merebahkan diri atau duduk, merem atau menengadah atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Beda-beda. Bapak Ibu ingat-ingat kalau misa, sikap macam apa saja yang kita tunjukkan waktu misa? Kita diminta berdiri Pak.
Enggak sepanjang misa berdiri. Nggak bisa Ada waktunya duduk. berlutut, ada waktunya duduk gitu kan. Iya. Ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, duduk atau berdiri kalau misa? Berdiri. Berdiri, Itu kalau Pak. pas Kalau Injil bacaan berdiri. Injil. Kalau pas Injil berdiri. Waktu Bapak Ibu mendengarkan homili, Duduk, Pak. coba sekali-sekali Duduk. berdiri gitu seru kali ya. Berlutut. Tapi kemudian ketika Bapak Ibu ini lihat ketika ini sakramen Maha Kudus waktu konsekrasi kan. Berlutut. Nah, ada sikap yang berbeda-beda. Maksudnya jadinya begini, ini bukan patokan, tapi Bapak Ibu silahkan memperhatikan waktu misa itu saja. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu kita duduk kan? Waktu homili duduk. Merenungkan firman, duduk. Mendengarkan, merenungkan firman. Itu sikap yang bisa dikatakan sikap orang yang mendengarkan. Tapi kemudian ketika Bapak Ibu menyembah, doa kan juga ada waktunya menyembah kan? Waktu konsekrasi, kok berlutut. Kemudian yang lain lagi, kapan berdoa Bapak Ibu sambil berdiri? Saat doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Berikutnya lagi, kapan Bapak Ibu sujud? Adorasi. Waktu adorasi penyembahan. Jadi ada sikap-sikap yang berbeda-beda. Kita tidak menemukan satu sikap doa. Tapi sikap badan ketika berdoa sebenarnya menunjukkan sikap hati ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Ada Bapak Ibu yang sebenarnya kita perlu juga menyesuaikan diri dengan kebiasaan kita ya. Kalau kita ikuti perayaan Ekaristi, doa permohonan ketika doa menyampaikan doa itu kita berdiri. Tapi ketika kemudian ini rosario, kalau Bapak Ibu amati kebiasaan orang-orang di Eropa, berlutut. Tapi kalau kita yang di sini, doa sikap bersila, bersujud, itu yang lebih banyak kita lakukan dalam doa yang ini ya, yang informal, bukan yang waktu misa. Ya, itu sikap-sikap ketika kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita Terima kasih, sekarang Pak. berdoa. Ya, sama-sama Pak. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan Yesus Kristus Tuhan kami untuk menyelamatkan kami. Ia mengajarkan kepada kami tentang bagaimana berdoa. Kami telah melihat Tuhan Yesus berdoa. Kami telah mendengarkan doa yang diucapkan Tuhan Yesus untuk kepentingan kami. Bapa, kami mohon kepadamu agar kami dapat dengan jernih melihat Tuhan yang berdoa, agar kami dapat memahami dengan sungguh-sungguh doa-doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, untuk menolong kami, untuk menjadi teladan kami, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berdoa kepadamu. Bapa, perhatikanlah kami, dan ajarlah kami untuk hidup sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin.